2023 akan memaparkan materi tentang manajemen implementasi kurikulum pada mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Cepi Triatna. Ada dua anggota, yaitu saya sendiri, Alin Nurhayati dengan NIM 2307141 dan rekan saya, Syahrani Yumna dengan NIM 2304. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas beberapa hal, yaitu tentang pengertian kurikulum, komponen kurikulum, peran kurikulum, serta fungsi dari kurikulum. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari kurikulum sendiri. Nah, pada mulanya, istilah kurikulum sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu curriculum, yang artinya running course or race course, especially a career trace course. Istilah tersebut kemudian digunakan dalam dunia pendidikan untuk mendefinisikan pengertian kurikulum, yaitu sejumlah course atau mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa atau peserta didik untuk mencapai suatu gelar atau mendapatkan ijazah. Ini juga terdapat pengertian-pengertian kurikulum dari ahli yang lain. Yang pertama, menurut Zeiss tahun 1976, bahwa kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran atau ilmu pengetahuan yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai suatu tingkatan tertentu atau untuk memperoleh ijazah. Dan yang kedua, menurut McDonald tahun 1965, bahwa kurikulum adalah suatu rencana yang memberikan pedoman dalam proses belajar mengajar, serta atau dengan kata lain, kurikulum adalah rencana pendidikan atau pembelajaran. Nah, dan yang terakhir ada pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yaitu menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar. Di sini ada dimensi dari kurikulum. Menurut Said Hamid Hasan tahun 1988 terdapat 4 dimensi dari kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide, selanjutnya kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, ketiga kurikulum sebagai suatu kegiatan, dan yang terakhir adalah kurikulum sebagai suatu hasil dari kurikulum. Nah, yang lebih rincinya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide. Nah, di sini tuh dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Nah, di sini tuh sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide yang di dalamnya terdapat tujuan, bahan, alat-alat, kegiatan, dan waktu. Darinya ada kurikulum sebagai suatu kegiatan. Nah, di sini tuh merupakan pelaksanaan atau implementasi dari kurikulum sebagai rencana tertulis yang tadi. Nah, di sini tuh kayak pembelajaran tuh sudah dilakukan langsung gitu, atau bisa dalam artinya udah melangsungkan prakteknya. Nah, dan yang terakhir adalah kurikulum sebagai hasil dari kurikulum. Nah, di sini tuh terdapat bentuk capaian dari tujuan yang udah direncanain awal. Kita bisa melihat perubahan dari kemampuan atau perilaku peserta didik. Nah, lalu apa sih manajemen kurikulum itu? Jadi, manajemen kurikulum dapat diartikan sebagai suatu proses penataan sumber daya yang secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, manajemen kurikulum itu akan memberikan arahan yang jelas dalam pencapaian tujuan pendidikan pada satuan pendidikan atau bahkan tujuan pendidikan secara nasional. Menurut Burhan tahun 1988 dan kawan-kawan, komponen kurikulum itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada komponen tujuan, yang kedua ada komponen isi, yang ketiga ada komponen organisasi, dan yang terakhir ada komponen strategi. Komponen ini akan dijelaskan di slide pertama. Ada komponen tujuan. Jadi kurikulum adalah suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang akan dijalankan. Ada 2 tujuan yang terdapat dalam sebuah kurikulum sekolah, yaitu yang pertama tujuan yang ingin dicapai sekolah secara keseluruhan. Nah, tujuan ini tuh biasanya meliputi aspek-aspek seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai
yang diharapkan dimiliki oleh para lulusan sekolah yang bersangkutan. Tujuan yang kedua adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Jadi tujuan ini adalah penjabaran tujuan institusional di atas yang meliputi tujuan kurikulum dan instruksional yang terdapat dalam setiap garis-garis besar program. Yang kedua ada komponen isi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan. Nah, isi kurikulum itu meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut, atau bisa disebut juga dengan silabus. Silabus biasanya dijabarkan ke dalam bentuk pokok-pokok bahasan atau sub-pokok pembahasan serta uraian bahan pengajaran. Nah, uraian pengajaran bahan inilah yang dijadikan sebagai dasar pengambilan bahan dalam setiap kegiatan belajar mengajar di kelas oleh guru atau tenaga pendidik. Nah, penentuan pokok-pokok dan subpokok bahasan ini didasarkan dari tujuan pendidikan atau tujuan instruksi. Yang ketiga ada komponen organisasi. Jadi, komponen organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Organisasi kurikulum sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu struktur horizontal dan struktur vertikal. Kalau misalkan struktur horizontal berhubungan dengan masalah pengorganisasian kurikulum dalam bentuk penyusunan bahan-bahan pengajaran yang akan disampaikan. Nah, kalau misalnya struktur vertikal berhubungan dengan masalah pelaksanaan kurikulumnya, itu biasanya terjadi di sekolah atau di lembaga pendidikan. Ada komponen strategi. Jadi komponen strategi dimaksudkan strategi pelaksanaan kurikulum di sekolah. Jadi masalah strategi itu dapat dilihat dalam acara yang ditempuh dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti pengajaran, penilaian, bimbingan konseling, pengaturan kegiatan sekolah secara keseluruhan, pemilihan metode pengajaran, alat, atau bahkan media pengajaran dan sebagainya. Serta dalam pelaksanaan pengajaran, misalnya dilakukan dengan pendekatan PSSI, yaitu berlaku untuk seluruh bidang studi, atau dengan cara lain seperti sistem pengajaran modul, paket pelajaran, dan sebagainya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, saya akan menjelaskan tentang peran kurikulum. Kurikulum memiliki peran yang sangat penting, memiliki kedudukan yang sangat penting, dan memiliki posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan proses pendidikan. Bahkan kurikulum merupakan syarat mutlak dan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan itu sendiri. Nah, peran kurikulum ini menurut Hamalik tahun 1990 memiliki 3 peran yang dinilai sangat penting, yaitu ada peranan kreatif, peranan konservatif, dan peranan kritis atau evaluatif. Nah, peran kreatif ini yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya yang terus berlangsung. Kurikulum harus mampu menciptakan hal-hal baru sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan. Kurikulum juga harus membantu setiap siswa mengembangkan potensinya untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupan. Yang kedua, yaitu ada peranan konservatif. Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum harus mentransmisikan nilai-nilai budaya masa lalu yang masih relevan kepada generasi muda, yaitu para siswa. Peran ini menjadikan kurikulum berorientasi ke masa lampau dan menekankan bahwa pendidikan itu adalah proses sosial. Salah satu tugas pendidikan adalah mempengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Dan yang terakhir ada peranan kritis atau evaluatif. Peranan kritis ini yaitu nilai-nilai dan budaya masyarakat selalu berubah. Jadi pewarisan kepada siswa harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya lama atau menerapkan perkembangan baru, tetapi juga menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan yang relevan. Kurikulum harus aktif dalam kontrol sosial, menghilangkan nilai-nilai yang tidak relevan dan melakukan penyempurnaan. Dan ada tambahan, yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum, karena mereka adalah kunci keberhasilan implementasi kurikulum. Guru yang kreatif dan inovatif akan mengkaji dan memahami kurikulum untuk proses pembelajaran yang efektif. Mereka harus mengkaji kelebihan dan kelemahan kurikulum agar dapat menyelenggarakan pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pendidikan dan kondisi kelas itu sendiri. Selanjutnya, yaitu fungsi kurikulum. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam proses belajar mengajar, bagi kepala sekolah dan pengawas dalam supervisi, bagi orang tua dalam mendukung anaknya belajar di rumah, bagi masyarakat dalam mendukung pendidikan di sekolah, dan bagi siswa
untuk mengetahui acuan belajar mereka. Kurikulum juga memberikan manfaat besar bagi semua komponen pendidikan untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Nah, selanjutnya kita akan memahami fungsi kurikulum bagi siswa. Menurut English dalam Hamalik tahun 1990, fungsi kurikulum bagi siswa itu ada 6. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian, yang kedua fungsi integrasi, yang ketiga fungsi diferensiasi, yang keempat fungsi persiapan, yang kelima fungsi pemilihan, dan yang keenam fungsi diagnostik. Selanjutnya, Surahmat pada tahun 1977 juga mengatakan bahwa fungsi kurikulum dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu fungsi bagi sekolah yang bersangkutan, dan yang kedua bagi sekolah pada tingkat di atasnya, dan yang ketiga fungsinya bagi masyarakat. Nah, fungsi kurikulum bagi sekolah itu ada 2 fungsinya. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, mulai dari tujuan nasional hingga tujuan instruksional. Implementasi kurikulum ini dalam kegiatan belajar mengajar berupa program pengajaran yang terdiri dari berbagai komponen untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua itu ada sebagai pedoman untuk mengatur kegiatan pendidikan di sekolah, seperti bidang studi, alokasi waktu, materi pengajaran, alat dan media yang diperlukan, serta jenis program, strategi pelaksanaan, penanggung jawab, sarana dan prasarana di suatu sekolah. Dan fungsi kurikulum bagi sekolah di tingkat atasnya yaitu berfungsi untuk mengontrol dan menjaga keseimbangan proses pendidikan. Dengan mengetahui kurikulum di tingkat bawah, sekolah di tingkat atas dapat melakukan penyesuaian agar bahan pengajaran tidak berulang, sehingga menghindari pemborosan waktu dan menjaga berkesinambungan materi. Nah, selain itu, kurikulum juga menyiapkan tenaga pengajar. Lembaga pendidikan yang menghasilkan guru harus mengetahui kurikulum di tingkat bawah tempat calon guru akan mengajar, sehingga calon guru dibekali kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan, seperti pembuatan PPSI untuk SD, SMP, dan SMA. Nah, yang terakhir ada fungsi kurikulum bagi masyarakat. Kurikulum sekolah harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, mempersiapkan siswa untuk bekerja sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara sekolah dan pihak luar untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat dan pengguna lulusan sekolah dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan program pendidikan. Kesesuaian antara program kurikulum dan kebutuhan lapangan kerja sangat penting untuk mengatasi masalah lulusan yang tidak siap kerja. Ini lebih dispesifikasi kepada lulusan SMA dan atau SMP. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 6A yang menjelaskan tentang pengertian kurikulum, komponen kurikulum, peran kurikulum, dan fungsi kurikulum. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.